apotekernya, obatnya. Sama sebelum kita beli obat sebaiknya kita melakukan apa? Gimana Bu? Periksa dulu betul. Sama tadi yang saya sebutkan, jangan langsung minum obatnya, tapi kita lihat dulu tanggal kadaluarsanya. Karena jangan sampai obat yang kita konsumsi itu dia sudah expired seperti itu. Yang apakah ada yang mau bertanya? Semua sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, Ibu Bapak? Kapsul-kapsul kayak gimana Bu? Obat tablet. Sebenarnya kalau bisa di suhu ruang nggak apa-apa Bu. Simpan di ruang tamu, yang penting dia tidak terkena dengan matahari. Jadi yang harus disimpan di kulkas itu, kalau misalnya obat-obat diabetes yang suntik itu, yang insulin, nah itu sebaiknya disimpan di kulkas. Kalau obat-obat lain disimpan di kulkas, nggak usah simpan di ruang tamu aja nggak apa-apa. Yang penting tidak kena sinar matahari. Iya. Wong anak wedok. Anak wedok malah. Itu berapa efeknya setelah diurus? Dia lebih berapa jangkanya bisa diminum? Besok bereng. Ya monggo setelah itu dokter tadi mau tanya. Ya mereka nggak tahu minum obat tadi. Biasanya kita jadi buat jadi satu. Nah itu lebih efektifnya atau masa idenya itu kapan efektif untuk diminum itu sampai kapan, berapa hari atau berapa bulan atau berapa Jadi untuk obat yang sudah digerus tadi, yang itu sebaiknya digunakan. Kalau misalnya yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya obatnya tidak berubah warna, lupa, itu masih akan digunakan. Dan batasnya itu kalau bisa kurang dari 2 minggu itu masih bisa digunakan. Yang penting obatnya itu tidak berubah warna, tidak berbau, dan juga tidak menggumpal, itu masih aman untuk digunakan. ya, untuk kan ini pengelolaan obat ya, untuk pengetahuan dapat kumpulin jenengan dalam sama putra anda kan ya, karena ini kan pengelolaan obat lah monggo, makanya jenengan juga dibatasi untuk semuanya putar DM apapun tentang pengelolaan obat bebas monggo sebenarnya besok bisa Ini masih ada yang bingung bagaimana cara penggunaan obat, penggunaan obat sebaiknya diminum kapan, itu boleh ditanyakan. dan warna-warna obat tadi, simbol obat tadi, biru itu obat apa, merah obat apa, menghijau obat apa. Ada yang bisa menjelaskan monggo? Bahwa biru obat apa, itu obat. Mungkin ada yang bisa jelaskan ke Bapak terkait arti atau macam-macam dari tanda-tanda obat. Kalau ada lingkaran hijau, warna hijau berarti obat apa? Obat
Jadi kalau misalnya obat yang warna hijau itu dia berarti obatnya bebas. Dia itu bisa kita beli di apotik atau di tempat-tempat yang di warung bisa. Terus kalau misalnya warna biru itu gimana? Itu kalau obat warna biru dia itu bebas terbatas. Jadi sebenarnya bebas terbatas ini dia itu bisa kita beli tanpa resep dokter, tapi terbatas. Nah, dia itu belinya kalau bisa di apotik atau di warung. Nah, terus kalau untuk obat yang warna merah ada tulisan K di atas ini, dia itu berarti obat keras. Obat keras itu apa? Itu harus dengan resep dokter dan harus dibeli di apotik, tidak bisa dibeli di warung. Kalau obat hijau yang logonya hijau contohnya apa Pak? Obatnya ada logonya warna hijau. Yang bisa beli di warung. Apotik yang bebas kita beli tanpa resep dokter. Biasa obat apa? Merah putih. Penurun panas bisa, itu bisa kita beli di apotik atau di warung. Ada pulpen masuk ke dalam. bisa dilihat kalau beli bootleg ada judulnya apa? Hijau. Hijau, kalau bodrek itu hijau berarti masih aman, bisa beli di warung. Kontraksi, bootleg yang hebat-hebat yang dijual di warung biasanya logonya warna hijau. Yang biru, Kalau biru itu biasa harusnya beli di apotik, paling aman itu beli di apotik. Nah, terus obat pusing yang obat panas. biasanya obat di warung itu paling sering bodrek. Alhamdulillah, jadi sangat cocok dengan obat yang ada di sini ya Bu. Jadi yang paling sering kalau di warung itu bodrek, nah itu bisa di warung. Tapi kalau misalnya kayak paracetamol, sebaiknya itu beli di apotik. Tapi baca lagi nanti bapak-bapak logonya. Nah kalau yang hitam, yang merah ini, dia itu kalau bisa jangan beli sembarangan. Dia itu harus beli di apotik dan ada resep dari dokter. Kalau obat-obat gula ini, obat yang didengar, obat yang di sini, itu termasuk obat apa? Pernah melihat apa betul pernah mengamati logonya apa? Ada sih betul apa tadi obatnya? Sudah ada nih. Jadi nanti kalau beli dapat obat, Berarti benar atau salah kalau belinya di apotek tanpa resep dokter? Benar ini. Obat-obatnya memang ada tulisannya K itu harus dengan resep dokter, nggak boleh beli sembarangan gitu. Itu sebenarnya tidak benar nih, tidak dibenarkan. Meskipun apotek memberikan, gitu. Sebenarnya tidak benar nih, karena itu harus dengan resep dokter, dengan indikasi tertentu, nih. Harus mengetahui kondisi dengan itu seperti apa. Kalau di apotek kan tidak tahu mereka yang memberikan obat itu saya kalau bukan aku karena jangan sampai obat yang diberikan itu tidak sesuai dengan keluhan yang kita rasakan. Misalnya kita keluhannya apa, nanti obat yang kita beli apa, jadi tidak sambung. Jadi aku rumah mungkin darahku dua tak tahu lah obat hipertensi dan ini. Yo lah obatnya itu karena tekanan darah yang tinggi. Gimana kalau tekanan darah yang malah jujur ya? Jadi sebaiknya periksa dulu ke dokter, baru dikasih obatnya. Untuk obat. Selama ini berikut masih ada yang beli di apotek obatnya itu darah tinggi. Masih ada. Kalau beli itu loh Bu, paracetamol itu Bu, obatnya. Kalau pusing-pusing cuma itu. Kalau paracetamol untuk pusing, untuk Iya. obat Berebet, kan badan nggak enak itu udah cukup. Jadi kalau misalnya paracetamol atau pusing-pusing
dia sebaiknya belinya di apotek. Iya, di Karena apotek. dia logonya warna biru. Kecuali kayak obat Bodrex, nah dia itu warna hijau. Jadi itu masih bisa beli di warung. Tidak pernah beli itu, jarang. Tapi kalau misalnya pusing-pusing itu, makanya sebaiknya harus diperiksa di dokter karena jangan sampai tensinya yang tinggi. Jadi kalau misalnya sakit pusing, minum paracetamol, kok nggak sembuh-sembuh. Nah makanya sebaiknya periksa di dokter supaya kita cek lagi tekanan darahnya, jangan sampai tekanan darahnya yang tinggi. Sebenarnya kalau tolak angin itu boleh aja. Obat-obat dia tuh bisa beli di apotek. Dia tuh jamu-jamuan. Lebih aman dia. Karena isinya dari Herbal dia tuh, jamu-jamu herbal. Kalau itu masih nggak apa-apa, apalagi kalau sudah terbiasa boleh. tapi untuk ikut jamu herbal dan belinya di sembarangan nih, apalagi di pemasaran karena tidak ada jaminan kualitasnya nih, tidak melalui lisensi atau penelitian sebelumnya nih. Misalnya jamu ramuan apa itu nih, terus mungkin berupa minuman atau sirup dijual di toko. Nah itu harus berhati-hati nih, jangan. Karena kita tidak tahu kandungan di dalamnya itu apa, mungkin tambahin dan kimia apa kita tidak tahu. Apalagi kalau mungkin ada logo-logonya kan, jadi tidak melalui penelitian sebelumnya, tidak melalui Uji coba. Sebenarnya jadi kalau untuk obat jamu-jamuan itu ada yang bilang aman, ada yang bilang tidak. Cuman kalau dari sisi kesehatan dan beberapa dokter sebenarnya dianjurkan tidak dianjurkan ya Mbak. Jadi kembali ke pribadi masing-masing lagi. Karena biasa jamu-jamuan itu dia ditambahkan obat lagi. Jadi bukannya herbal tapi ada obat lain gitu. Jadi sebenarnya bagus tidak bagus seperti itu. Karena dia kadang belum dilakukan penelitian lebih lanjut terkait jamu-jamu atau herbal-herbal tersebut. biasanya di masyarakat memang ada yang beli itu di warung ada kemasan itu obat pil keceket gitu katanya gitu. Nah kita tidak tahu itu obatnya cuma nggak ada virusnya, cuma kayak Oke, cuma ini ya pakai kertas putih bening gitu enggak? macam itu gitu terus biasanya diminum. Yes. Isinya namanya itu. Jadi sebenarnya beli obat di warung itu kalau bisa sebenarnya beli di apotek atau enggak kita langsung ke dokter aja karena kadang kita nggak tahu isi dari obat-obat itu apa karena jangan sampai apa yang kita minum itu bukan dari keluhan yang kita rasakan. Seperti itu. Masih ada yang ditanyakan tentang obat? Tadi ada koyo mau Tidak paham cara menggunakan obat tadi. Caranya bagaimana? Bisa diutarakan lagi cara pembuangan obat Obat itu obat yang sirup, tablet. tablet. Tablet caranya bagaimana tadi kalau tablet? Oke, terus dibuang ke sampah. langsung dihancurkan dulu. Kenapa nggak boleh dibuang langsung di tempat sampah? Yang nopo. Kenapa tidak boleh dibuang Langsung ya tadi dia lah mau serah kamu serah mangko berarti buat wes. Kenapa? Ya, gitu aja. Nah, dibuang sak kursi, sak gerejengi, ada apa kan? Mau jadi malu. Gerejengi sakit jual lagi. Masalah apa?
Takutnya dimanfaatkan oleh orang lain. Masanya ini tidak mudah hancur. Takutnya anak-anak tidak tahu nanti sama kan ini kan ada tajam juga, takutnya jangan sampai melukai dan juga takutnya nanti digunakan orang lain, kita apalagi takutnya nanti dikonsumsi anak-anak. apalagi itu kota besar ini umpamanya obat-obat yang bisa diambil kembali, dipulihin lagi. Orang yang tidak bertanggung jawab, jadi sebaiknya kalau selesai kita gunting, terus kita hancurkan. Dan ini kayaknya yang brandingnya ini masih utuh. Susah foil kan. Dan itu kalau sirup tadi Bagaimana? sirup sekarang bulannya. Nah, ini tutupnya ini buang juga efeknya. Takut pada ini dicekak, kalau untuk yang Kalau kita gunting, sama kayak ini kita gunting, terus kita buang dulu isinya. Sebenarnya kenapa harus kita gunting? Karena itu tadi takutnya disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan sampai nanti didaur ulang lagi. Jadi makanya sebaiknya kita musnahkan terlebih dahulu. Jadi untuk obat-obatan itu sebaiknya kita lihat lagi tanggal kadaluarsanya, jangan sampai obat yang kita beli itu sudah kadaluarsa. Jadi kalau misalnya kita terima obat, sebaiknya kita cek lagi obatnya. Kita lihat tanggalnya masih amankah atau tidak untuk digunakan. Sama selain kita lihat tanggal expirednya atau kadaluarsanya, kita lihat lagi obatnya, apakah obat ini sudah berbau atau misalnya warnanya berubah. Nah, takutnya jangan sampai walaupun di kemasannya dia belum expired, belum kadaluarsa, tapi mungkin obat itu sudah tidak layak untuk digunakan. Kadang ada beberapa obat yang seperti itu. Jadi kita sebagai pengguna itu harus lebih teliti lagi untuk penggunaan obat yang kita konsumsi. pernah saya mau tanya nih, pernah sini yang membuka obatnya ternyata dia belum kadaluarsa sih sebenarnya dia. Jadi dari tulisan belum kadaluarsa. Tapi setelah dibuka kok di dalamnya itu sudah hancur atau sudah berubah warna, pernah sama belum pernah nih. Ada seperti itu juga sih. Jadi kalau misalnya kita ketemu obat yang seperti itu, dia belum kadaluarsa, tapi sudah hancur, sudah baunya sudah berbeda, itu sebaiknya harus bagaimana? Diminum atau bagaimana? Betul, sebaiknya tidak usah digunakan kembali karena mungkin obat itu walaupun belum kadaluarsa tapi dia sudah tidak aman untuk dikonsumsi lagi. Mungkin obatnya sudah rusak seperti itu. Sama kayak tadi untuk penyimpanan obat itu, dia itu juga obatnya bisa rusak itu berpengaruh karena penyimpanan obat yang tidak baik, yang salah. Jadi kalau bisa simpan di tempat yang teduh, jangan terpapar dengan sinar matahari.
Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak karena takutnya nanti dikira permen konsumsi. Makanya simpan di tempat yang aman dan juga jauh dari jangkauan dan jauh dari sinar matahari. Terkait pasien prolaris, ini kan sudah rutin minum obat tiap bulan. Seandainya beliau ini sakit, panas atau demam, diare dan berobat ke vaskes selain puskesmas, bolehkah obat itu diminum bersamaan atau bagaimana? Dan apa yang harus dilakukan peserta? Apa kira-kira Bu Ibu tahu nggak itu? Bagaimana caranya? Saya ini sudah tahu apa obat yang Enggak sesuai atau bagaimana? Jadi kalau misalnya kita ada keluhan seperti pusing, mual muntah, ya, jadi obat yang dari dokter itu kita konsumsi dan juga obat yang sebelumnya kita punya, misalnya kita mengkonsumsi obat darah tinggi atau kencing manis itu tetap dikonsumsi, jadi jangan di stop. Gitu. Jadi obat yang dari dokter yang kita keluhan yang kita rasakan tetap diminum. Dan obat yang sebelum itu tetap diminum, jangan di stop. Jadi untuk penggunaan obat darah tinggi, kencing manis itu jangan di stop, dia itu harus kita rutin konsumsi setiap hari. Karena kan kadang banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu misalnya sekarang nggak ada keluhan, nggak pusing, jadi obatnya di stop. Nah itu tidak boleh seperti itu, karena kita nggak tahu kapan tekanan darah kita naik, gula darah kita naik, seperti itu. Jadi obatnya kalau bisa harus selalu dikonsumsi setiap saat. Terus penting ingat ya, seandainya isinya obat secara rutin, kalau periksa ada penyakit, obatnya harus dibawa, ditunjukkan ke dokternya atau pemeriksanya. Nanti takutnya dokternya itu jadi kan nanti periksa gulanya tinggi atau darahnya tinggi, dikasih obat lagi yang sama. Tapi double, obatnya double. Kita harus dibawa karena awal itu ingin dokternya dan pengobatan rutin. Terus terkait aturan minum obat, kan amlodipin itu kecil ya, amlodipin atau metformin atau dilopirin. Kadang dosis pasien kan amlod 2 kali separuh, metformin atau apa ya, apa 1 kali separuh gitu ya. Terus ternyata yang 2 kali separuh itu mereka 1 kali separuh secara amlodipin mereka karena kecilnya kan terus minumnya 2 hari sekali gimana? Jadi misalnya kayak obat amlodipin kan ini ada yang 5 sama ada yang 10. Cuman kan kadang misalnya kayak di sini yang tersedia itu cuma 10. Jadi berarti yang 10 itu dibagi 2, setengah-setengah. Nah itu jangan diminum semua. Jadi misalnya hari ini setengah, jangan diminum bersamaan. Karena misalnya hari ini minum yang 1 biji tuh, besoknya nggak diminum lagi. Nah itu nggak boleh. Jadi harus hari ini setengah, besoknya setengah. Jadi minumnya itu sesuai dengan petunjuk yang ada. Kalau disuruh minum setengah, minumnya setengah 1 kali 1, misalnya 1 kali 1/2, berarti minumnya 1 hari setengah tablet. Seperti itu, jangan minum 1, jangan 2 hari sekali. Efeknya apa juga kalau seandainya itu dirubah dalam minum 2 hari sekali atau seperti itu? Nah takutnya kalau misalnya kita konsumsi obat tidak sesuai dengan aturan pakai, nanti ada efek-efek samping yang terjadi pada kita, misalnya bisa pusing, mual muntah, seperti itu. Jadi kalau bisa konsumsi obat itu sesuai dengan aturan yang ada, aturan minum yang ada. Itu betul bisa uji amlodipinnya 10 mili, tapi ultimatnya jadi 1 kali setengah. Jadi paruh angel, mau bisa besok nggak minum. Iya itu nggak boleh kayak gitu. Karena
Alhamdulillah berarti semua di sini minumnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena di kelompok lain ada. Soalnya cilikku nek tak tugel kok. Iya. Dia harus dia bisa harus dipotong setengah. Betul. Dia yang di sini nggak ada yang seperti itu. Ini memang nyata di kelompok lain. Karena biasanya obatnya terlalu kecil jadi mungkin susah untuk dibelah. Jadi orang biasa pikirnya oh minum satu aja hari ini, besok nggak usah minum kan saya udah minum di kemarin. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Cek kok diambil Ini boleh diangkat. ya sudah cek boleh. Terus terkait ini terkait kalau seandainya kita lupa minum obat pagi yang ambil diminum pagi. Oh ini besantan diminum sore 1 kali 1 terus ternyata paginya lupa ya diminum apakah sore harus minum 2 atau atau yang gula metformin sama glimopirid minumnya kan pagi sama sore. Oh ternyata yang pagi lupa gimana sekarang minum 12 atau Misalnya obat amlodipin. Amlodipin kan itu 1 kali sehari. Jadi kalau misalnya Bapak ini loh. hari ini lupa minum, pagi lupa minum misal. Sebenarnya kalau obat seperti itu misal kita lupa nih minum pagi, diminum siang sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia nggak boleh double. Iya, jadi konsumsi obat itu nggak boleh misalnya obatnya 1 hari sekali, jadi minum 1 hari sekali saja, jangan diminum dua kali 1. Kalau misalnya obatnya 2 kali 1, berarti sehari 2 kali. Pagi lupa, nggak apa-apa, minum siangnya nggak apa-apa, sesegar mungkin nggak apa-apa. Yang penting jangan didobel obatnya. Karena kalau misalnya didobel minum obatnya, nanti ada efek samping yang tidak diinginkan terjadi. Makanya kalau obat ini diminum berlebihan tidak baik, kurang juga tidak baik. Makanya kita minum sesuai dengan aturan yang ada. Wah, gitu. Tidak. Nggak apa-apa, yang penting jangan didobel minumnya. Misalnya pagi lupa, minum siang nggak apa-apa, tapi jangan malam jangan minum lagi. Kalau misalnya 2 kali 1, kalau misalnya pagi lupa, siang sama malam nggak apa-apa diminum. Yang penting dia sesuai ininya jamnya. Itu misalkan per 8 jam. Yang penting sesegera mungkin diminum setelah keluar. Saya pagi lupa siang diminum nggak apa-apa. Iya, diminum yang malam juga nggak apa-apa. Yang penting dia tuh jangan kita nggak minum. Karena takutnya jangan sampai berarti obat yang harusnya kita konsumsi itu berkurang. Nah, sama jangan misal obatnya 2 kali 1. Nah, pagi lupa, siang lupa, pas malam harus minum 2 kali 1. Nah, harusnya jangan. Jadi dijarakkan, misalnya harusnya minum obatnya pagi kan? Obatnya 2 kali 1, berarti sehari 2 kali. Lupa minum pagi, langsung minum siang aja. Siang langsung minum, malamnya lagi diminum. Jangan
minum obat. Takutnya nanti ada efek samping yang tidak diinginkan. Makanya minum obat itu sesuai petunjuk yang ada. Boleh. Kalau pilih-pilih kan berarti sebelum makan, berarti kita minum obat dulu baru kita makan. Jangan habis. Ya jadi misal minum obatnya dulu, misalnya selang itu 5 menit atau 10 menit, nah langsung makan. Jangan misalnya kita minum obat 1 jam nanti gula darahnya tiba-tiba turun, karena kan obat itu untuk menstabilkan atau menurunkan gula darah. Seperti itu. Karena kan kita biasa makan nasi itu kan glukosa, manis. Nah, makanya kenapa kita minum obatnya sebelum makan, itu biar gula darah kita tidak naik. Maksudnya kalau misalnya habis minum obat terus makannya lama, nanti gula darahnya turun. Kayak gitu. Boleh. Jadi misalnya obatnya minumnya harus pagi sama malam 2 kali 1. Nah pagi lupa, minum siang nggak apa-apa. Sesegera mungkin langsung diminum obatnya. Terus pas malamnya baru diminum lagi. Jangan misal kita lupa, jadi misal lupa nih obatnya, lupa minum pagi. Nah siang tuh jangan diminum 2 tapi 1, siang 1, malamnya 1. Jadi minum obatnya sesuai dengan petunjuk yang ada. Misalnya 2 kali 1 berarti 2 hari sekali, obatnya sehari 2 kali. Berarti misalnya 2 kali bisa pagi sama malam, atau kalau lupa pagi, siang sama malam boleh. Pindah Pak. Dalam 24 jam. Misalnya kalau 3 kali berarti per 24 8 jam. Nanti ini aja dihitung aja. Misal kita minum obat nih jam 7 pagi, berarti berapa tuh? 8 jam kemudiannya baru kita minum. Itu yang 3 kali. Tapi kalau misalnya obat 2 kali 1, misal kita minum 24 bagi 2 berarti 12 jam. Berarti kita minum misal pagi jam 7. Berarti minum lagi malamnya jam berapa? Jam 7 lagi. Karena kan 24 jam dibagi 2 berarti 12 jam. Berarti misalnya kalau pagi minum jam 7, kalau bisa malam minum jam 7 juga. Kayak gitu. Itu harusnya sebenarnya minum obat. Kalau 2 kali sehari. biasanya tertib ya, ada obat orang yang setiap jam gitu. Jadi itu gambarannya cara kerjanya seperti itu. Tapi kadang-kadang Di rumah biasa ya. 3 kali ya pagi, siang, sore. Nah kalau 3 kali berarti itu pagi, siang, malam. Harusnya begitu. Misalnya kalau 24 jam berarti 3 kali 1 berarti 1 hari 3 kali minum obatnya. Misal jam 7 minum obat pertama kali, itu nanti 8 jam berikutnya baru kita minum obatnya lagi untuk siang-siang. Habis itu hitung lagi 8 jam berikutnya untuk kita konsumsi malam. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berpun Bapak Ibu, pun jelas dia. Ternyata, nek ditanya ternyata paham. Dan setelah dikupas ternyata apa kuwi? Piye kuwi? Ya ngono lah gitu. Nggih. Jadi nggih niku wau. Nek ora
pancing ternyata ora teko semono. Nggih, iki sing dereng ceklek terus sing kata. Nggih. Nanti yang belum cek lab untuk lanjut cek lab, terus setelah ini kita lanjutkan pemeriksaan. Tak panggil, saya panggil sesuai nomor urut. Tidak boleh makan, tapi kan puasa loh. Iki kok lali mau kalian kakak-kakak mau sebenarnya tak ucapke sekali tapi kalau satu wis lali. Gitu kan aku pendidikan. Nggih, saderenge kula tutup riyen terima kasih nggih. Kiranya antusiasnya terhadap penyuluhan sing diparingi dokter nggih kunduripun darah sugeng. Kita pengelola maaf bila hari ini ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja nggih dimaafkan. Kapok bulan depan datang lagi nggih. Kalau tutup pertemuan dengan alhamdulillah rabbil alamin nggih. Kunduri mungkin darah sugeng nggih, mungkin selamat di rumah tanpa halangan suatu apa bersama kembali dengan keluarga nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri Hartati walah jenenge kan sakniki ganti niki. Ganti di ya. Gampang